Materi yang pertama yaitu Hakikat Kurikulum 1947, merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu Landasan Kurikulum 1947, merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini bersifat politis, yang berarti tidak lagi menerapkan kurikulum Belanda yang orientasi pengajarannya ditunjukkan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Asas pendidikan Rencana Pelajaran 1947 adalah Pancasila. Dan materi pelajarannya diambil dari kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Kurikulum ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pendidikan teori dan pikiran belum terlalu diutamakan. Garis besar pengajaran menekankan pada cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Selanjutnya yaitu Prinsip Kurikulum 1947. Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran terurai 1952, yaitu silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Materi selanjutnya yaitu Hakikat Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik mempunyai waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nantinya, guru memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya yaitu Landasan Kurikulum Merdeka. Landasan dasar sebuah kurikulum merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh guru, karena landasan dasar merupakan hal utama dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, utamanya dalam kurikulum merdeka. Kurikulum dan implementasi dalam dunia pendidikan menjadi hal yang penting untuk dipahami. Kurikulum memiliki pengertian yang beragam. Dalam arti sempit, kurikulum selalu dipandang sebagai sejumlah mata pelajaran atau garis-garis besar program pengajaran yang akan dilaksanakan. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, kurikulum mencakup semua pengalaman anak di bawah bimbingan sekolah. Dan selanjutnya yaitu Prinsip Kurikulum Merdeka. Yang pertama, kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, holistik. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik.
Selanjutnya yang keempat yaitu relevan. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berkelanjutan. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.